kesempatan kali ini kita akan membahas turunan fungsi implisit. Nah, apa perbedaan turunan fungsi implisit ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke menghitung daripada turunan fungsi implisit, berikut kita ketahui dulu perbedaan daripada fungsi implisit. Nah, kalau fungsi pada umumnya ditulis dalam bentuk kalau fungsi pada umumnya ditulis dalam bentuk y sama dengan fx, ya, misalkan y sama dengan x kuadrat tambah 2x plus 5, y sama dengan x plus 7, ya, y sama dengan x min 10 per x kuadrat plus 25. Nah, semua bentuk ini ditulis dalam bentuk y sama dengan fx, disebut eksplisit ya, fungsi eksplisit. Nah, kenapa eksplisit? Karena dia jelas memisahkan antara variabel y dan variabel x ya. Di sini ada variabel y, sebelah kanannya adalah dalam bentuk variabel x ya. Nah, ini kalau kita analisa, ini variabel x, ini juga variabel x, ini juga dianggap sebagai bagian dari variabel x di sini. Jadi kalau kita tulis ini x pangkat 0 gitu ya. Nah, ini dalam variabel x seperti itu ya. Nah, kira-kira bisa dipahami fungsi eksplisit? Bisa? Bisa, Pak. Ya. Nah, berikutnya perbedaannya pada fungsi implisit, yaitu kalau fungsi implisit dituliskan dalam bentuk f, x, y sama dengan 0. Jadi semua variabelnya itu bercampur atau di dalam satu kesatuan semuanya ya. Nah, biasa ditulis bisa x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Seperti persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran. Kemudian juga ada persamaan elip ya, x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan 36 misalkan ya. Nah, ini contoh persamaan elip. Nah, ini ditulis dalam bentuk f, x, y sama dengan 0, artinya kalau dalam bentuk f, x, y sama dengan 0 artinya disatu luaskan. X kuadrat tambah y kuadrat kurang r kuadrat sama dengan 0. Nah, ini boleh seperti ini, tapi umumnya dia fungsi eksplisit sembarang gitu ya. Sembarang bisa dituliskan seperti ini juga ya. Bisa juga memisahkan antara variabelnya dan bilangan konstantanya gitu. Seperti halnya kita tulis pada persamaan garis ya. Persamaan garis misalkan x tambah y sama dengan 25. Nah, ini dianggap sebagai tulisannya, menulis seperti ini dianggap sebagai fungsi implisit atau menulisnya dengan cara x tambah y dikurang 25 sama dengan 0. Nah, ini sama, yaitu fungsi implisit ya. Jadi kalau dia tidak bisa, khususnya tidak bisa ditulis dalam bentuk y sama dengan fx, nggak bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, ya, maka dia adalah fungsi implisit saja. Fungsi implisit. Karena sebagian persamaan tidak bisa dibuat dalam bentuk fungsi implisit. Ya. Jadi clear dulu di situ ya. Oke. Jadi paham ya? Nah. Nah, sekarang coba kita lihat persamaan berikut ini.
Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Ya. Nah, persamaan berikut, kalau kita membuat menjadi Y sama dengan, ini harus difaktorkan dulu. Y sama dengan Y kuadrat plus 7 sama dengan X pangkat 3. Nah, ini ternyata nggak bisa dibuat dalam bentuk Y sama dengan Fx. Ya. Kalau dibuat dalam bentuk X sama dengan bisa aja, X sama dengan Fy bisa. Ya, ini eksplisit juga, tapi dalam bentuk variabel Y bisa. Ini. Ya, dengan cara apa? Ini X pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3 tambah 7Y. X-nya sendiri akar pangkat 3. Nah, ini juga dikatakan eksplisit sebenarnya. Tapi yang kita inginkan di sini bukan X sama dengan, tapi Y sama dengan. Ya. Y sama dengan Fx. Ya. Nah, ini eksplisit dalam bentuk Fy. Ya. Dalam bentuk Fy. Yang kita inginkan adalah dalam bentuk Fx. Ya. Seperti itu. Sehingga ketika dibuat dalam bentuk Y sama dengan Fx, ini tidak bisa. Ya. Tidak bisa itu dikarenakan ya di sini ada dua variabel Y, kemudian di jumlah pun tidak bisa, difaktorkan pun masih ada dua seperti ini. Nah, sehingga di sini tidak bisa dibuat dalam bentuk Y sama dengan Fx, Y sama dengan Fx, sehingga kita tidak memperoleh bentuk turunannya, ya, bentuk turunannya kecuali bentuk turunan implisit ya. Oke. Nah, turunan fungsi implisit ya, ini kita lihat lagi. Nah, secara definisi masih sama, yaitu dengan artinya adalah garis singgung daripada kurva, kemiringan daripada garis singgung daripada kurva. Ini contohnya kalau di gambar yang terlihat ya di sini. Ya. Nah, kalau dari gambar yang terlihat, kita bisa melihat di sini bahwa di titik X sama dengan 2, nah ini adalah kemiringannya. Yang kita tahu kalau kemiringannya seperti ini adalah f-aksennya adalah positif. Ya, apakah benar atau tidak? Ya, mari kita lihat. Ya. Nah, jadi kita menurunkan cara menurunkan turunan fungsi implisit adalah pertama, ya tekniknya cara mendapatkan turunan fungsi implisit. Ya, yang pertama yaitu kita menganggap ini sebagai fungsi yang diturunkan, semuanya ini diturunkan terhadap X. Ya, jadi kalau istilahnya itu dg dx gitu ya, kalau ada Y sama dengan X kuadrat, ya kan Y aksennya adalah 2X, kan gitu ya. Nah, turunannya adalah 2X. Jadi, kalau ada X kuadrat, diturunkan langsung, hasilnya adalah 2X. Ini juga sama. Jadi, Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3, diturunkan langsung, hasilnya adalah 3X kuadrat. Nah, kalau ada variabel Y, nah, diturunkan, dia dikali dengan, cara menurunkannya sama seperti menurunkan variabel X, tapi dia dikali dengan Y aksen. Jadi di sini Y pangkat 3 turunannya adalah 3Y kuadrat dikali Y aksen. Gitu ya. Turunan 7Y adalah 7 dikali Y aksen. Ini turunan dari 7Y adalah 7 dikali Y aksen. Gitu. Nah, sehingga yang ingin kita cari adalah jawabannya ada di sini, yaitu Y aksen ya.
turunan pertamanya. Yang ingin kita cari ada di sini. Ya. Karena ini yang ingin kita cari, maka ini ada dua tempat, maka ini kita faktorkan. Yaksen 3Y kali 3Y kuadrat plus 7 sama dengan 3Y kuadrat. Ya. Sehingga jawabannya adalah Yaksen sama dengan 3S kuadrat per 3Y kuadrat plus 7. Di sini ada X, ada variabel Y. Ya, nggak apa-apa. Memang itulah gunanya fungsi implisit. Ya, saya tulis ke atas sedikit. Yaksen sama dengan 3S kuadrat per 3Y kuadrat plus 7. Nah, sekarang kita uji. Di sini ada titik X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Ya. X sama dengan 2, Y 1. Berarti di sini 3 kali 2 kuadrat, 4. Gitu. 3 kali 1 kuadrat, ya 1 plus 7, 10. Ya, 12 per 10. 12 per 10, 1, sekian ya. Nah, 1,2. Nah, menunjukkan bahwa kemiringan daripada garis singgung tersebut yang pertama positif, yang kedua ini 1,2 itu artinya ya kemiringannya adalah 1,2. Atau kita tulis M di sini depannya gradien garis singgung di titik X sama dengan 2 adalah X sama dengan 2,1 adalah 1,2 kemiringan garisnya. Begitu. Ya, silakan ada pertanyaan? Ada? Nih, ini ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak? Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Ya, oke, lanjut ke soal Bapak berikutnya. permisi, Pak. Ya, silakan. Bisa di SS yang perhitungan paling pertama nggak, Pak? Yang mana? Yang sebelum ini, Pak? Perhitungan yang belum ada, ini baru hitungnya yang pertama yang ini. Mungkin maksudnya Theodas yang ini, Pak, yang konsep implisit itu, Pak, yang di awal. Mungkin. Oh iya, nanti di record, nanti dilihat aja ya. Oke, Pak. Ya, udah di record, nanti dicek lagi. Jadi sederhananya kalau untuk implisit itu adalah dia eksplisit. Jadi selama ini yang kita pelajari namanya eksplisit. Ya, eksplisit yaitu dalam bentuk Y sama dengan Fx. Jadi kalau ada Y sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 5 dan seterusnya, ya Y sama dengan X plus 7, X minus 10 dan seterusnya. Pokoknya dalam bentuk variabelnya terpisah gitu ya. Variabel Y sendiri, variabel X sendiri. Nah, ini dikatakan eksplisit. Jadi eksplisit Y. Ya. Nah, kemudian Y sama dengan Fx ya. Nah, X sama dengan Fy juga bisa juga namanya ini eksplisit, tapi eksplisit X sama dengan Fy. Namun kebanyakan menggunakan ini konsep seperti ini. Nah, sehingga kalau bentuknya tidak bisa dibuat seperti ini, maka pasti dia namanya implisit. Ya. Implisit kalau ditulis dalam persamaan umumnya itu f x, y sama dengan 0. Ya, contohnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini bentuk implisit ya. Itu. Tapi boleh ditulis seperti ini, boleh juga ditulisnya tambah y kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Nah, ini biasanya kalau implisit tidak terlalu kaku ya. Maksudnya boleh nulisnya seperti ini, boleh seperti ini, tapi bentuk umumnya adalah ini. F, X, Y sama dengan 0. Jadi satu ruas semuanya sebelah kanannya adalah 0. Nah, ini karena kita menurunkan fungsi implisit seperti ini, nggak pengaruh terhadap apakah posisinya di sebelah kiri, di posisi sebelah kiri seperti ini, atau posisi sebelah kanan dia nggak ngaruh. Contoh, X kuadrat diturunkan hasilnya 2X. Ya. Y kuadrat diturunkan hasilnya adalah
2Y kali Y aksen. Ini 25 hasilnya 0. Nah, ini juga kalau kita turunkan, X kuadrat 2X, kemudian Y kuadrat 2Y kali Y aksen. Ini juga nilainya 0. Ya. Nah, min 0. Nah, ini tidak pengaruh ya terhadap pengintegralan. Cara mengintegralkan sama, begitu ya. Nah, ini bedanya implisit dan eksplisit. Oke. Next ya. Nah, next kita lihat ke bentuk lainnya. Nah, jadi secara umum bentuk implisit, nah ini menjawab semua pertanyaan implisit, yaitu kalau diturunkan, ini yang ingin kita dapatkan adalah Y aksen atau DY DX ya. Jadi patokannya adalah turunkan terhadap X itu sendiri. Jadi kalau turunan terhadap X ini hasilnya langsung 3X kuadrat. Ini 0 ya. Nah ini turunkan terhadap X beda variabel ya. Ini kan diturunkan terhadap X, variabel di atas Y. Berarti memang harus dikali Y aksen. Ini turunannya adalah min 3 kali Y aksen. Itu ya. Nah, ini ada variabel X dan variabel Y, perlakukan 2 kali. 4X kuadrat Y perlakukan 2 kali, artinya diturunkan terhadap X kali, ya, diturunkan terhadap X ini dia, jadi turunan ini sendiri apa? 4X kuadrat ini, yaitu berapa? 8X. 8X. Y-nya itu dianggap sebagai ini sama posisinya ya. 4 dan Y itu sama posisinya. Jadi turunan 4X kuadrat Y diturunkan terhadap X hasilnya adalah 8XY. Nah, sekarang diturunkan terhadap Y. Yang ini yang diturunkan berapa turunannya? Ininya doang berapa? 1. 1 ini turunannya 1, berarti 4X kuadrat kali 1 kali Y aksen. Gitu. Ya. Diturunkan terhadap Y, selalu dia ada Y aksennya. Seperti halnya ini, min 3Y. Min 3Y, kan itu, kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah min 3, gitu, kali Y aksen. Ini juga sama. Ya, ini karena ada perkalian antar variabel ya. Nah, ini juga kalau dianggap sebagai fungsi perkalian tadi 4X kuadrat kali Y, ini dianggap U, ini dianggap V. Jadi U aksen V tambah U V aksen. Begitu ya, 8XY ya. Ini 8XY tambah U-nya adalah 4X kuadrat kali V aksennya ya. Begitu ya. Kalau dianggap sebagai perkalian U kali V. Berarti 8XY turunannya 8XY ya, kemudian ditambah 4X kuadrat kali Y aksen, turunan daripada V di sini ya, perkalian dari U kali V ya. Itu. Ya. Jadi yang mana yang lebih mudah untuk mengingatnya, yaitu dia. Kembalikan lagi. Kalau saya lebih mudah menginikan 4X kuadrat Y, jadi dianggap ini turunkan dulu terhadap X, berarti 8XY. Turunkan terhadap Y, ini turunan terhadap Y adalah nilainya 1, berarti 4X kuadrat kali 1 kali Y, sudah selesai. Nah, kalau mau dianggap sebagai U kali V tadi, U kali V tadi adalah ini turunan ini U ya, V-nya adalah ini U aksen ya, U aksen V tambah U V aksen. Ya, boleh perkalian turunan fungsi perkalian, boleh, bisa ya. Ini bisa dipahami? 8XY tambah 4X kuadrat Y aksen. Bisa? Oke. Bisa, bingung. Masih bingung, masih loading. Ya. Bagaimana?
Masih bingung? Halo, Aman, Pak. aman ya? Saya ulangi sekali lagi bagi yang belum ya. Nah, turunkan terhadap X. Langsung 3X kuadrat. Ya, ini 0. Ya, ini juga turunkan terhadap Y, terhadap X juga. Jadi, jadinya dy dx. Seperti halnya Y sama dengan X kuadrat. Kita turunkan terhadap, Y kurang X kuadrat sama dengan 0. Ini kan implisit ya. Jadi mulainya dari sini. Implisit. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap X apa hasilnya? Min 2X ya. Betul ya? Halo? Betul, Pak. Min 2X. Ini kita turunkan juga terhadap X ya, dy dx ya. Jadi ini dy dx atau 1 kali y aksen. Karena turunan daripada y kan 1 kali y aksen. Jadi y aksennya sendiri dikurangi 2x sama dengan 0, jadi y aksen sama dengan 2x. Nah ini menunjukkan bahwa kalau implisit sama eksplisit sama, y aksen sama dengan 2x. Ya. Karena ya y sama dengan x kuadrat diturunkan tuh maksudnya kan gini, d y dx kan gitu ya, d dx x kuadrat. Nah ini variabelnya sama, hasilnya adalah 2x. Ini variabelnya beda, jadi y aksen. Itu. Ya. Sebenarnya konsepnya begitu. Jadi sehingga di sini ketika diturunkan terhadap, ini kan diturunkan terhadap x, ini terhadap x. Nah ini variabelnya langsung 3x kuadrat, variabelnya sama. Ya. Nah, ini variabelnya beda, yaitu min 3 y aksen. Ya, dy dx ya, atau y aksen. Ini ada dua variabel, ya turunkan satu persatu. Ya, yaitu turunkan x-nya dulu, 8xy, nah, turunkan terhadap y, ya. Turunkan y-nya, yaitu 4x kuadrat kali y aksen. Gitu ya, bisa diikuti ya. Ini yang y aksen ada di sini dan ada di sini. Yang nggak ada y aksen pindah ke ruas kanan. Ya. Jadi 4x kuadrat y aksen dikurangi 3 y aksen itu. Kemudian 3x kuadrat dikurangi 8xy. Y aksennya sendiri yaitu 4x kuadrat dikurangi 3, 3x kuadrat kurang 8xy. Y aksennya 3x kuadrat kurang 8xy per 4x kuadrat kurang 3. Selesai. Itu ya. Oke. Bisa? Aman? Aman, Pak. Oke. Itu turunan fungsi implisit. Nah, silakan dilihat lagi nih. Betul nggak hasilnya? S pangkat 3 min 1. Nah, oh ya, ini Y sama dengan ya. Bisa juga ini ditulis dalam bentuk apa namanya? Eksplisit ya. Nah, eksplisitnya seperti ini. Kemudian diturunkan hasilnya seperti ini. Nah, kalau dilihat sepertinya berbeda hasilnya. Padahal ini nilainya sama. Ya, contoh ini tadi hasilnya adalah X pangkat 3 kurang 1. Ini. Kita lihat ya. Ini hasilnya yang saya 3x kuadrat kurang 8xy per 4x kuadrat min 3 ya. Yang ini ya. Nah, hasilnya terlihat berbeda ya. These two answer look different ya, but the answer is equal ya. Hasilnya adalah sama. Ya, contohnya ini persamaan apa nih? Tidak tahu. Ya,
harus diuji sama titik ya, baru dia ini, baru bisa menunjukkan bahwa sama. Nah ini kalau dilihat di sini disubstitusi ya, Y sama dengan X pangkat 3 kurang 1 per 4X kuadrat kurang 3 disubstitusi ke dalam persamaan. Dalam persamaan turunan implisitnya, hasilnya adalah sama seperti ini. Ya. Cuman bedanya kalau diperhatikan di sini adalah turunan fungsi eksplisit. Yang ini saya copy dulu. Turunan fungsi eksplisit. Nah di sini dan turunan fungsi implisitnya sini. Nah, ini terlihat sama padahal terlihat berbeda padahal sama ya. Ya, di sini bedanya adalah apa tadi? Eksplisit ya. Karena di sini variabelnya X semua. Variabel X semua. Sedangkan di sini implisit. Implisit ini variabel campuran. Ya. Nah, nih ketika tadi disubstitusi nilai y-nya, mana nilai y itu adalah fungsi, ya ini y sama dengan ini. Ketika disubstitusi ke dalam persamaan ini, ya. Ketika disubstitusi ternyata hasilnya sama ini. Ya, ternyata hasilnya ini dan ini sama, begitu ya. Nah, tapi kelihatan juga bahwa kalau ternyata beberapa fungsi itu kadang bisa lebih mudah atau lebih simpel dengan implisit. Ya, ini kelihatan panjang, ya, panjang pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini lebih simpel ya. Jadi beberapa pilihan kalau kita bisa melakukan implisit ya implisit. Gitu. Berikutnya nah, dicoba lagi ya, yang di rumah dicoba juga atau yang dikonverkan, yaitu turunkan terhadap X hasilnya 2X, terhadap Y yaitu Y-nya, terhadap X yaitu 15 Y kuadrat kali Y aksen. Ini nilainya 1, ini 0. Ya. Ini 2X plus ya. Nah, ini Y aksennya di sini, maka sisanya pindah ke kanan. 15 Y kuadrat kali Y aksen sama dengan di sini 1, berarti 1 kurang 2X. Y aksennya sebenarnya 1 kurang 2X per 15 Y kuadrat. Nah, selesai. Ya. Itu ya. Oke, bentar. Nah, ini juga sama ya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini turunkan terhadap X. Ini Y terhadap X yaitu 3Y kuadrat kali Y aksen, gitu ya. Nah, ini ada dua variabel. Ya, ini min-nya juga diikutkan ya. Nah, dua variabel turunkan terhadap X dulu, min 2. Itu. Min 2. Turunkan terhadap X. X-nya di sini cuma angkat 1. Turunannya adalah 1, berarti min Y kuadrat. Nah, itu turunannya ya. Kemudian, jadi begitu. Nah, yang diturunkan adalah Y kuadratnya. Berarti
min 2y gitu ya. Min 2y kali y aksen. X itu kan dianggap sebagai variabelnya. Kemudian turunan daripada cos ya. Turunan daripada sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin ya. Nah, ini turunan daripada cos ya. Kalau cosnya cos 2x berarti turunannya adalah min 2 sin 2x gitu ya. Nah, berarti ini kalau cos x turunannya adalah cos x ya. Nah, turunannya adalah min, ini kan dianggap sebagai variabel ini ya, variabelnya koefisien seperti halnya cos 2x ini. Jadi cos xy itu adalah hasilnya adalah min y sin 2x ya. Ini min y sin 2x ya. Kemudian diturunkan terhadap y-nya, hasilnya adalah min x sin 2y kali y aksen. Ya. Nah, jadi cos xy diturunkan secara implisit tadi dianggap nih variabelnya dulu, variabel x-nya dulu yang dianggap. Nah, turunannya itu adalah min y sin 2x. Karena y itu adalah koefisien tadi. Seperti cos 2x. Cos 2x turunannya adalah min 2 sin 2x. Kemudian min x-nya sendiri adalah kemudian yang diturunkan ya y ini yang diturunkan, x-nya dianggap sebagai variabel, maka variabelnya keluar min x sin 2y. Nah, ini dikali y aksen khusus di sini. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Selebihnya caranya sama ya. Tadi yang y aksennya disatukan, sisanya dipindahkan ke ruas kanan ya. Ada berapa y aksen di sini? 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ini. Ya, sisanya pindah ke ruas kanan. Yang ke ruas kanan berapa berarti? Min y kuadrat jadi y kuadrat. Ini min y sin 2x jadi plus y sin 2x. Sebelah kiri langsung saya tulis y aksennya. Ini 3y kuadrat. Ya, difaktorkan ya langsung. Kemudian min 2xy. Kemudian ini min x sin 2y. Ya, aksen y kuadrat plus y sin 2x per 3y kuadrat kurang 2xy kurang x sin 2y. Selesai. Ini ya. Y kuadrat plus y sin xy per 3y kuadrat kurang 2xy kurang x sin xy. Oh, sorry, ini sin xy ya. Saya kok jadi 2 di dalamnya. Ini ngikutin ke sini. Ini ya, di dalam sin xy semua ya. Sorry, xy, xy, xy. Ya. Itu ya. Kita lihat y kuadrat plus y sin xy. Ya. Kemudian 3y kuadrat kurang 2xy kurang x sin xy. Ya, betul ya. Lihat lagi. Oke.
Kalau fungsi pangkat seperti ini hampir sama dengan fungsi yang kemarin ya, pemisahan atau chain rule yang ini. Jadi cara menyelesaikannya adalah ini Y-nya, kemudian Y aksennya sama dengan, yaitu dikali aja 2 kali 5/3 X pangkat 5/3 kurang 1. Ya. Tambah, nah ini kan kita ubah dulu biar lebih mudah. Y sama dengan 2X pangkat 5/3 ditambah X kuadrat plus 1 pangkat setengah. Nah, jadi ini turunannya yang ini, kemudian tambah, ya. Nah, turunan daripada ini sendiri adalah setengah, ya, turun ke bawah pangkatnya, setengah X kuadrat plus 1, setengah pangkatnya setengah kurang 1, itu jadinya min setengah, dikali turunan daripada ini sendiri, yaitu 2X. Nah, selesai ya. Tuh. Seperti halnya Y sama dengan X kuadrat plus 5 pangkat 7 misalkan. Nah, ini turunannya adalah Yarsen 7 kali S kuadrat plus 5. Ya, jadi yang diturunkan pangkatnya dulu, ya. Ini baru diturunkan yang bagian dalamnya, yaitu dikali 2X. Nah, ini sama persis, cuman bedanya adalah ini bilangan pecahan, begitu ya. Jadi Yarsen sama dengan 10/3 X pangkat 2/3 tambah setengah X kuadrat plus 1 pangkat min setengah kali 2X. 2X masih bisa disederhanakan, setengah kali 2 ya. Berarti ya Yarsennya adalah 10/3 X pangkat 2/3 tambah, ini coret ya. Ini min setengah posisinya di atas, kalau setengah posisinya di bawah, berarti begini. Akar X kuadrat plus 1. Boleh dengan cara seperti ini, atau nulis seperti ini juga boleh. Nah, ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan nomor 7 dulu ya. Atau yang mudah dulu, nomor 1 dulu deh. 3 orang pertama, silakan. Waktunya 5 menit ya, maksimal 9:21, 9:25. Oke. Oke, ada 3. Oke.
Kita lihat. Oke, sampai Salsa ya, nggak apa-apa, so, ditulis aja dulu namanya. Firna, oke. Sampai Firna boleh. So, ditulis dulu namanya. Oh, sorry, ini udah ditungguin. Oke, di turunannya adalah ini, dicek lagi ya. Turun daripada Y kuadrat adalah 2Y kali Yarsen. Ini adalah min 2X sama dengan 1. Ya. Ini jadi pindah ruas sama dengan 2X. Yarsen sama dengan 2X per 2Y. Ya. Sehingga Yarsen sama dengan X per Y. Oke, kita lihat dulu. Ya, ini Salsa masih belum ya, Salsa ini. Belum selesai maksudnya. Ya. Azno masih bisa, 2X per 2Y masih bisa disederhanakan, Theodas juga. Kalau Vito masih belum, Vito 1 itu nilainya 0 ya, turunannya Vito. Ya. Kemudian Radityo, betul, ya nggak apa-apa, ditulis saja ya. Semuanya udah benar secara teknik ya. Oke, baik. Ini saya barusan dipanggil, jadi saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini di turunan fungsi implisit. Nanti saya menyiapkan tugas di ini ya, di Erlang. Tugasnya sederhana, mengerjakan implisit juga. Nanti saya ambil 5 soal yang ada di sini. Silahkan dikerjakan, nanti by time, waktunya sekitar 30 menit. Dan proctoring ya. Bisa dikerjakan kapan aja tentunya, tapi hari ini ya, hari ini. Setnya untuk hari ini. Oke, setelah dipanggil tadi, setelah ada keperluan ini. Jadi itu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya cukupkan demikian untuk perkuliahan pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan yang mengikuti dengan baik bisa ini ya, bisa menurunkan secara implisit, itu aja tujuannya ya. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan sebelum tutup? Tidak ya? Oke. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak.